Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu calon jamaah haji 2025 dari KBIH Multazam atau Ad-Dakwah, baik yang sudah dijadwalkan 2025 maupun yang cadangan. Sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain hadir, ini terpantau oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yaltafit Abdur Jim, biasa dipanggil Jim. Ini mewakili dari unit penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain yang masih belum bergabung, ini terpantau kalau di partisipan atau yang ikut di Zoom malam ini itu sudah bergabung 36 dari 222 kalau tidak salah dari catatan yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan baik yang di Universitas Islam Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2024 dan di untuk yang satunya di Kulon Progo di gedung PDHI Kulon Progo. Selamat datang, ahlan wa sahlan Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu mungkin kami sedikit mungkin bertanya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, apakah sudah, nah ini Alhamdulillah Ustadz juga sampun hadir Ustadz Agus, Assalamualaikum. Monitor Ustadz. Dan mungkin dari pengurus atau dari pegawai KBIH Multazam. Oh, suaranya hilang. Oh, mohon izin, apakah Bapak Ibu yang sudah hadir ini di ruang Zoom, apakah sudah mendapatkan hasil yang telah kami kirimkan melalui WhatsApp maupun ada juga mungkin ya, meskipun baru tadi pagi kami aturkan ke kantor KBIH Multazam, mungkin juga ada yang mungkin sudah mendapatkan hasil yang secara fisik. Monggo mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan hasil, mungkin bisa disampaikan sehingga saat nanti akan ada penjelasan mengenai hasil pemeriksaan laboratorium yang kemarin dilaksanakan tanggal 27, sehingga menjadi perhatian bersama dari hasil-hasil yang sudah tersaji di lembar hasil yang sudah kita WA secara personal. Monggo mungkin Bapak Ibu, adakah yang masih belum mendapatkan hasil laboratorium yang dikirimkan via WA? Mungkin kalau yang secara fisik, yang bentuknya kertas lembaran, mungkin sudah ada atau mungkin juga masih kebanyakan belum, nanti juga bisa diambil di kantor KBIH Multazam terdekat. Gitu. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita. Ini ada Dr. Linda Rosita, spesialis patologi klinik konsultan, yang insya Allah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dokter Jim. Alhamdulillah, Masya Allah beliau menyempatkan untuk bisa nanti akan memberikan penjelasan. Dan alhamdulillah nih Ustadz Agus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dok, maaf tadi mikrofonnya agak trouble, ini sudah bisa didengar ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah. Saya tidak di rumah ini, jadi mungkin nanti tidak usah kelihatan gambar saya. Nggak apa-apa Ustadz. Ini saya siap Ustadz. Niki saya masih menanyakan ke jamaah. Ini kan jamaah yang hadir ini terpantau kalau di ruang Zoom ini ada sekitar 45 atau
Di 54 tapi kan masih ada yang dari UII ini 1, 2, Oh 3, iya, 4, 5. iya, Jadi 49 Ustadz. iya, 49 masih. yang jamaah yang sudah hadir. Iya. Ini saya Oke. juga gambar ini saya screenshot, saya kirim ke grup supaya teman-teman segera sadar bahwa ini sudah mulai dan segera gabung. Siap, matur nuwun sangat Ustadz. Iya, iya. Oke. Mohon Mohon izin lanjut. melanjutkan Ustadz. Ini juga telah hadir di tengah kita juga ada beliau Dr. Ika Vidyaningsi, MSc, dan Dr. Eko Andrianto, MSc, serta Pak Irfan Hilmi, sarjana pendidikan dari panitia pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji tahun 2025 dari KPIH Multazam maupun yang cadangan. Mungkin kami masih menunggu, kiranya Bapak Ibu yang belum mendapatkan hasil mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat atau mungkin bisa disampaikan juga ke Ustadz. Mohon maaf mungkin masih beberapa, kalau dari catatan yang dikirimkan oleh Ustadz itu masih ada sekitar 13 atau 12 ya, 12 sampai 13 orang yang tadi terkonfirmasi belum terkirim ya Ustadz, di luar yang Iya. Tapi memang dari 13 yang kita kirim ke Dr. Jim, dua tadi sudah mengatakan bahwa ini baru saja nerima gitu. Anjir. Iya. Anjir, Ustadz. Artinya Berarti yang kemudian yang kertas fisik itu yang ada di kantor, yang untuk Kulon Progo kita bagi besok di Kulon Progo. Kemudian yang untuk kota akan kita bagi juga di kota melalui manasik klasikal. Nanti kalau yang tidak hadir di manasik klasikal baru diambil Senin ke kantor. Siap ya Ustadz. Jadi ini berarti dari 13 itu masih 2 sudah terkonfirmasi sudah menerima nggak Ustadz untuk hasil gitu? Dua sudah laporan sudah masuk. Untuk yang lainnya monggo mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bisa mengkonfirmasi karena memang yang mengirimkan ada beberapa personal. Jadi mungkin kemarin ada juga yang nomornya tidak aktif sehingga kita sulit untuk mendapati, makanya saya minta untuk mengidentifikasi nomor dan namanya supaya tidak tertukar begitu. Iya dok. Mungkin ini sambil kita lengkapi ya Ustadz, nanti dikirimkan. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa segera mendapatkan hasilnya. Sementara ini mungkin masih lewat WA dulu, mungkin nanti bisa dilanjut nanti dalam bentuk fisik. Jamaah belum kami beritahu kalau bukti hasil yang lembaran itu ada di kantor, belum sempat kami beritahu. Jadi nanti besok manasik klasikal akan kita bagi sambil kami beritahu yang tidak sempat ketemu di manasik klasikal biar hadir Senin ke kantor. Jadi tapi sekarang belum tahu bahwa kita sudah pegang bukti lembaran fisiknya itu, jamaah belum kami beritahu dok. Baik, nanti Ustaz. malah diberitahu juga nggak apa-apa. Jadi diberitahu melalui forum Zoom ini kalau jamaah sudah banyak bahwa fisiknya sudah ada di kantor dan nanti di dok. Matur nuwun Ustaz. Monggo dari Bapak Ibu, insya Allah fisik untuk lembar fisiknya, yang lembar hasil pemeriksaan itu juga sudah bisa diambil. Nanti dikoordinasikan dengan kantor KPIH Multazam terdekat. Mungkin kalau yang Kulon Progo berarti di Kulon Progo, yang kota, terus Bantul dan Sleman itu jadi sudah diberikan pengumuman oleh Ustadz Agus. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi mawon kira-kira pengambilannya kapan. Karena alhamdulillah untuk hasil pemeriksaan laboratorium kan itu bisa dimanfaatkan juga untuk bahan evaluasi sekiranya kondisi kesehatan yang terbaru kemarin pemeriksaan tanggal 27 gitu. Jadi nanti itu memang perlu disimpan. Kalau nanti puskesmas meminta pemeriksaan, itu bisa disampaikan karena itu legal.
Iya, Ustaz. Jadi sakit digunakan ya Ustaz nanti untuk Bisa, pemeriksaan. biasanya bisa. Kecuali kalau jamaah itu kelihatan ada kasus khusus sehingga dokter meminta untuk cek ulang pada kasus-kasus khusus. Jadi kayak cobalah ini dicek ulang gitu. Misalnya kalau kalau memang menemukan indikasi-indikasi yang dokter memandang perlu dicek ulang. Tapi kalau normal-normal biasanya yang tahun-tahun lalu itu bisa dipakai. Jadi jamaah secara tidak langsung sudah menghemat, tidak perlu cek lagi keluar. Tentu yang di luar itu nanti semacam rekam jantung dan sebagainya tentu masih ada. Tapi yang pemeriksaan dari FKUI insya Allah bisa dipakai. Biasanya begitu ini. Saya mendahului kebijakan yang seperti tahun kemarin. Moga-moga tahun ini tidak ada perubahan. Oke, Ustaz. Amin. Nah, semoga hasil yang ya yang tanggal 27 nggih, tanggal 27 Oktober kemarin bisa menjadi dasar untuk Bapak Ibu Iya, sampaikan kepada iya, Puskesmas. iya, harus dok. Sambil ini terpantau dari ruang Zoom sudah bergabung, sudah bertambah ya, ada 62 berarti sudah 57 orang, nggih. Sekiranya mungkin kita masih tunggu atau pripun nggih, Ustadz, atau kita tunggu mungkin 2 menit lagi nggih, 9.45 nggih. Sebaiknya 19.45. ditunggu dulu dok. Ditunggu Pas dulu dok. ditunggu dulu. Iya. Baik, Ustadz, sambil menunggu mungkin ini kita masih mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu calon jamaah haji yang masih belum mendapatkan hasil, ya mungkin bisa mengkonfirmasi ke Ustadz atau mungkin bisa juga mengkonfirmasi di ruang chat atau di Zoom ini, sehingga kami dari UII bisa memberikan hasil, ya, mengkonfirmasi bahwa hasilnya sudah diterima, begitu. Ini ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang kami hormati segenap Bapak Ibu pengurus KBIH Multazam atau Ad-Dakwah dan segenap tim dari unit penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran UII, dan yang sangat kami hormati dan kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu beliau Ibu Dokter Hajah Linda Rosita, MKes, spesialis patologi klinik konsultan, dan segenap Bapak Ibu calon jamaah haji 2025 dari KBIH Multazam. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada malam hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penjelasan hasil pemeriksaan oleh beliau Dr. Kandidat Dr. Hajah Linda Rosita, MKes, spesialis patologi klinik konsultan. Dan yang ketiga adalah tanya jawab mengenai penjelasan hasil pemeriksaan. Dan yang keempat adalah penutup. Mari sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan mendengar penjelasan hasil pemeriksaan laboratorium yang akan dijelaskan oleh beliau Dr. Kandidat Dr. Hajah Linda Rosita, MKes, spesialis patologi klinik konsultan.
kepada beliau. Waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Untuk waktunya sekitar 30-40 menit gitu. Nanti mungkin kita banyak berdiskusi. Pada Dr. Linda, guru kami persilahkan. Monggo dokter. Terima kasih Dr. Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengurus dari KPIH Multazam dan yang juga yang kami hormati Bapak Ibu calon jamaah haji. Semoga insya Allah dalam keadaan sehat pada hari ini, dan tentunya teman-teman dari Fakultas Kedokteran ya, Dr. Jim, Dr. Ika, dan teman-teman yang lain. Mohon izin saya sedikit menyampaikan. Suara saya apakah cukup jelas, Dr. Jim? Jelas, dokter. Ya. Alhamdulillah. Untuk menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan yang dalam hal ini adalah bagian dari kerjasama. Ini saya coba ya supaya stabil, coba ya videonya. Ya. Dalam hal ini adalah merupakan bagian dari komitmen yang tadi disampaikan Dr. Jim, adalah tentang kesehatan haji, merupakan bagian dari kurikulum kami dari Fakultas Kedokteran UI. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, saya juga alumni Multazam. Saya sedikit cerita mengenal. Saya naik ke haji itu 2009, sudah lama. Dan kemudian waktu itu saya bersama ibu kandung saya yang pakai kursi roda. Alhamdulillah sangat dibantu oleh Multazam ya. Waktu itu saya dakwah gitu sama Ustadz Pur dan yang menampingi, dan Pak Narti juga bersama waktu itu. Jadi kami di Bahutma gitu. Jadi sampai sekarang masih ada arisan haji gitu. Jadi kalau untuk haji itu segala sesuatunya memang enak dikenang gitu ya, membahagiakan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga kita menginginkan bahwa keberangkatan kita itu nanti menjadi keberangkatan yang memberikan kita maksimal untuk beribadah di sana, kemudian bahkan sepulangnya pun kita mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur, insya Allah. Nah, secara spesifik nanti mungkin ada dalam keseluruhan dari tayangan presentasi saya ini. Jadi Bapak Ibu nanti kita lihat bersama. Jadi di istilah di Bapak Ibu sudah mendengar istiqoah gitu ya. Nah ini juga subhanallah gitu. Dalam pertemuan ini kita mesti selalu juga gitu ya bersyukur bahwa alhamdulillah begitu kita diberi kesempatan gitu ya. Jadi yang namanya kesempatan umur yang panjang gitu, kesempatan rezeki yang sehat itu adalah suatu hal yang sangat berharga pada kita semua Bapak Ibu. Dan istiqoah ini dipakai istilah yang sudah sangat umum ya. Dan bahkan oleh peraturan Kementerian Kesehatan pun dituliskan istiqoah juga gitu. Ini belum ada pembaruannya ya. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 gitu. Nah, apa itu istiqoah? Istiqoah adalah bahwa jamaah haji itu memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan sebagai calon jamaah haji. Nanti ada berbagai pemeriksaan. Nah, kemudian ternyata istiqoah ini tidak hanya bergantung pada fisik Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin Dr. Jim dan tim kami FKUI itu kita lebih ke arah fisik, tampaknya juga kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa gitu ya, kognitif dan kesehatan bagaimana kita melakukan aktivitas harian itu dapat mampu laksana gitu. Kenapa? Karena aktivitas harian ini tampaknya memang menjadi problem sendiri juga gitu, yang akan mempengaruhi kekhusyukan, mempengaruhi kenyamanan dan bahkan mempengaruhi ibadah kita
gitu. Jadi saya sangat punya kenangan betul untuk ADL ini gitu, karena ibu saya waktu itu pakai kursi roda gitu ya. Jadi kalau antrian toilet begitu masuk ke kamar mandi gitu, yang memerlukan perlakuan khusus gitu. Jadi walaupun beliau waktu itu tidak ada gula, nggak tinggi, jantung juga baik-baik saja gitu, hipertensi juga tidak gitu. Tapi yang lemah adalah lututnya. Ternyata itu juga menjadi sesuatu yang perlu perhatian ketika berada di sana. Kemudian apa itu istiqoah? Tadi adalah kemampuan jamaah haji, baik fisik, ruh, pembekalan, dan keamanan. Jadi yang dibutuhkan pertama adalah haji itu fisik, gitu ya. Jadi luar biasa ibadah ini begitu menghajatkan fisik yang bagaimana? Fisik yang sehat, yang kuat, yang bugar, gitu. Dan ruh juga penting itu. Ketika kita sakit karena ruh kita kuat, maka insya Allah itu juga bisa terobati, bisa dilakukan dengan baik oleh fisik ketika ruh itu misalnya mungkin kelelahan gitu ya, kemudian juga menanggung berbagai hal mungkin tidak sengaja gitu ya, ada kesedihan dan sebagainya. Tapi ini ketika ruh kita baik gitu, hal-hal yang seperti itu tampaknya insya Allah akan tertutupi. Kemudian pembekalan itu penting, termasuk saya pikir KBIH Multazam ad-Da'wah ya, dari rintisan almarhum Pak Nardi, semoga beliau selalu mendapatkan ampunan di lapangkan kuburnya gitu ya, kita doakan begitu. Nah, untuk pembekalan ini juga menjadi sangat penting gitu, karena ini adalah sesuatu yang akan nanti kita rasakan gitu. Jadi seorang yang punya bekal yang bagus, maka di sana dia akan bisa merasakan gitu bahwa dia telah mendapatkan sesuatu dari hasil yang dia bekali dari tanah air. Jadi jangan mengabaikan pembekalan. Pembekalan itu amat sangat penting. Bahkan Rasulullah juga suatu waktu ditanya yang ada yang tidak bisa berperang waktu itu perang Tabuk gitu, Rasulullah mengatakan orang yang sudah memberikan semacam semangat berusaha untuk membekali kemudian tidak berangkat begitu, itu insya Allah juga pahalanya sama. Sehingga bekal ini menjadi bagian dari persiapan kita tersendiri, termasuk kerjasama dengan FKUI itu juga bagian dari bagaimana kita membekali agar haji kita menjadi haji yang tadi istiqoah, calon fisik kita dan sebagainya menjadi istiqoah. Kemudian keamanan. Keamanan ini tentunya hal yang secara makro, gitu, baik keamanan negara maupun keamanan dari kesehatan dunia secara keseluruhan. Misalnya waktu COVID ini kan tentu ada hal-hal yang tertentu. Dan juga istiqoah tentu Bapak Ibu juga harus menyiapkan diri dan keluarga yang ditinggal ini menjadi bagian penting yang akan mengaruh konsentrasi dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan handphone, dengan video call begitu ya. Itu juga akan mempengaruhi Bapak Ibu yang berada di tanah suci. Kemudian istiqoah yang disebutkan dalam peraturan Kementerian Kesehatan tadi adalah kegiatan yang terpadu, terencana, dan komprehensif. Dan sebenarnya harus dilakukan 3 kali kalau menurut Permen tadi. Jadi kalau sebenarnya pemerintah menetapkan haji ini sesuai dengan Permen tadi, sebenarnya istiqoah itu dinilai 3 kali. Pada saat mendapatkan nomor porsi, kemudian ada kepastian berangkat, kemudian diembarkasi. Jadi ini mungkin jadi bahan wacana juga untuk FKUI gitu ya. Sebenarnya di peraturan itu ada 3 hal ini sebenarnya pengecekan kesehatan. Jadi semacam checkpoint gitu. Jadi mendapatkan nomor kursi ya dinilai dulu. Kemudian setelah mau yang berangkat juga dinilai ya. Dan biasanya selalunya yang di kepastian ini yang nomor porsi di awal-awal juga banyak diabaikan mungkin ya karena keterbatasan biaya dan sebagainya. Kemudian siapakah yang berisiko tinggi Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah berusia 60 tahun. Itu dari Permen tersebut. Jadi ini wajar ketika usia 60 tahun itu tentunya dari kajian mendalam Permen itu dibuat. Usia berapa sih yang ditetapkan berisiko tinggi? Ternyata usia 60 tahun. Gitu. Dan walaupun usia 50 tahun EKG waktu zaman saya 2009 itu waktu itu saya belum 50 tahun sehingga saya tidak tidak EKG gitu ya. Nah, tampaknya sekarang orang-orang muda pun banyak yang memiliki penyakit jantung gitu.
Jadi ini sangat penting juga. Jadi bukan batas usia saja gitu, tapi adalah riwayat penyakit itu amat sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi bukan berarti orang yang punya dengan riwayat DM tidak boleh naik haji gitu ya, karena melekat fardu ain baginya gitu kan. Nah, bagaimana ini bisa dikelola dengan baik oleh KBIH, dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan juga dikelola oleh pribadi masing-masing. Kemudian yang memakai alat bantu, gitu. Ini adalah kelompok-kelompok risiko tinggi dalam menjalankan ibadah haji nantinya. Kemudian kriteria istiqoah di peraturan tadi itu ternyata ada hal seperti ini. Jadi yang memenuhi syarat, kemudian tidak memenuhi syarat, dan yang memenuhi syarat yang sifatnya sementara. Kemudian ada yang perlu adanya pendampingan. Nah, mungkin dari KBH akan menilai jumlah total itu masuk yang mana gitu. Mestinya semoga kita berharap semua 100% masuk yang memenuhi syarat gitu ya. Tapi selalu saja ada yang tidak memenuhi syarat gitu. Ya, tapi karena tadi fardu ain ya, kita bantu saudara-saudara kita untuk menjalankan kewajibannya di hadapan Allah, memenuhi kewajibannya rukun Islam yang kelima begitu ya. Kemudian walaupun sebenarnya haji itu sendiri adalah bagi orang yang mampu secara fisik maupun harta gitu ya. Namun tadi keinginan untuk menjalankan perintah Islam yang kelima ini adalah menjadi bagian yang juga sesama kita bantu. Kemudian pendampingan, mungkin ada beberapa yang perlu memang didampingi untuk itu. Sehingga penilaian hasil akhir sebenarnya ada 4 ini dari keseluruhan calon jamaah haji. Kemudian yang tidak memenuhi syarat sementara itu adalah mereka yang tidak memiliki sertifikat vaksin. Kemudian riwayat penyakit. Nah, di sini mungkin sedikit saya sampaikan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan kemarin, Bapak Ibu. Terlanjur kita bertemu sehingga kita juga memiliki pandangan atau wawasan yang sama. Jadi misalnya TBC aktif ya. Karena sekarang TBC itu kan muncul lagi Bapak Ibu ya. Di Jogja termasuk tinggi angka TBC itu begitu. Sehingga ini perlu sebenarnya diperiksakan juga begitu ya. Orang yang sering batuk, kemudian juga badannya mengurus, tetangganya ada yang ketahuan TBC gitu. Itu tidak ada salahnya ketika mencari tahu oh saya ini TBC atau enggak gitu. Karena ketika TBC aktif itu bisa menularkan yang lain dan juga menjadi juga tidak produktif selama beribadah, sehingga ini perlu pemeriksaan dan penanganan sebelum berangkat, sehingga yang tidak memenuhi syarat sementara itu diberi tanda gitu TBC aktif, atau orang-orang yang TBC gitu ya sudah berobat lama gitu ya, tapi minum obat tidak mempan gitu, jadi tidak resisten gitu. Nah ini juga ada pembuktiannya melalui pemeriksaan laboratorium. Sehingga kalau bagi ibu-ibu yang punya kecenderungan batuk lama gitu ya, jadi umumnya kalau saya sih sholat alhamdulillah kami membiasakan juga satu keluarga gitu ya bisa sholat subuh di masjid gitu dekat rumah gitu. Cara jamaah gitu, saya lihat gitu, ada beberapa jamaah sholat itu yang saya yang batuknya tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi saya selalu bilang, Ibu periksa ke puskesmas gitu ya, periksa gitu, kemudian dapat hasil, obatnya diminum cuma sebulan 2 bulan gitu. Jadi belum tuntas, udah ada minum obat gitu. Tapi dalam hati saya ini mesti TBC-nya belum membaik ini. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya memang harus penuh dengan kesadaran gitu ya, karena akan menularkan jamaah yang lain. Kemudian DM yang tidak terkontrol. Jadi hasil pemeriksaan kemarin itu kan ada gula puasa, gula glukosa puasa, nih. Nah itu adalah hasil yang di tingkat awal Bapak Ibu. Jadi kalau oh ini gula darah puasa saya normalnya di situ kurang dari 100 begitu kan. Nah setelah diperiksa 140 begitu. Nah, itu tidak bisa juga langsung menjustifikasi bahwa Bapak Ibu sekarang ini menderita diabetes mellitus gitu. Karena memang harus dengan tetap bertanya tentang riwayat. Oke. Jadi apakah Bapak Ibu
selama 3 bulan, beberapa bulan terakhir ini merasakan sering pipis, kemudian mudah lapar, mudah haus, berat badan turun. Nah, gula darah puasa pun tidak boleh hanya satu, harus dengan pemeriksaan yang kita sebut dengan gula darah 2 jam. Karena kita akan bisa menilai begitu bahwa insulinnya itu dikeluarkan dengan baik atau berfungsi tidak dengan baik. Sehingga yang kemarin hasil gula kasar puasanya lebih dari 100 dan sudah melaksanakan puasa 8 jam sebelum pengambilan itu sebaiknya dilanjutkan Bapak Ibu untuk periksa gula darah 2 jam. 2 jam PP namanya, 2 jam postpran. Kalau 2 jam juga tinggi Bapak Ibu, itu wajib dilakukan pemeriksaan HbA1c. Nah, setelah HbA1c nanti bisa tinggi, tetap harus kontrol ke dokter penyakit dalam, sehingga itu bisa dijustifikasi. Oh, Bapak sudah gula darah puasanya udah tinggi, 2 jamnya juga tinggi, HbA1c-nya sudah menggambarkan juga rata-rata glukosa 3 bulan tinggi, maka ini harus diobati diabetes mellitusnya. Nah, kemudian HIV/AIDS semoga insya Allah pasti tidak ada, ya, Bapak Ibu. Tapi ini saya mengambil dari peraturan Kementerian tersebut. Kemudian stroke. Nah, stroke juga begitu kan. Misalnya dapat serangan sekarang. Oh, ada kesempatan ini dalam waktu 8 bulan lagi untuk berangkat gitu. Apakah pemulihannya baik gitu, ya. Sequelae-nya bagaimana? Itu juga perlu diperiksakan, kemudian perlu dipantau sehingga bisa berangkat. Kemudian perdarahan saluran cerna ini juga banyak bagi ibu-ibu yang selalu punya sakit MAH gitu, ya. Nah, ini kalau ingin membuktikan perdarahan saluran cerna pasti periksa, kemudian yang periksa sederhana mungkin periksanya dengan H. pylori. Oh, ternyata H. pylorinya positif begitu. Berarti Bapak Ibu harus membekali obat apa begitu, nggih. Dengan rekomendasi dari penyakit dalam. Karena itu juga akan sangat mengganggu Bapak Ibu. Karena di sana makan kadang-kadang lauknya mungkin tidak sama dengan selera kita orang Indonesia gitu. Kemudian anemia yang meluas, anemia grafis. Bapak Ibu sering pusing gitu nih. Nah, ini juga perlu treatment tersendiri karena untuk sementara sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Kemudian suspek wabah menular. Alhamdulillah, semoga insya Allah kita berdoa semoga ya tidak ada lagi kembali lagi yang pandemi kemarin yang sangat memberikan kita sebuah pelajaran besar gitu ya, sampai haji pun tertunda 2 tahun gitu. Kemudian orang yang psikosis akut, jadi orang-orang yang memiliki gangguan jiwa akut gitu ya, ini juga sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Kemudian adanya patah tulang juga seperti itu, tapi ini sifatnya bisa diupayakan untuk 8 bulan dalam persiapan untuk menuju istiqoah. Kemudian hamil kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu. Kemudian yang tidak memenuhi persyaratan seperti ini yang jelas gangguan jiwa berat, baik retardasi mental, skizofren, demensia, atau penyakit yang sulit sembuh yang TBC. Jadi saya sepakat dengan peraturan kementerian tersebut bahwa TBC itu yang tidak sembuh itu dimasuk yang tidak memenuhi syarat gitu. Karena ini memang kejadiannya kan nanti ketika kita berada di Arafah tidurnya itu kan tidak ada jarak nggih Bapak Ibu nggih. Jadi sebelah kita lihat kanan saudara kita, lihat kiri saudara kita, kaki kita juga ada yang tidur, belah atas kepala kita juga gitu ya. Nah, ini juga ternyata dimasukkan dalam yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian PPOK tadi yang derajat 4, gagal ginjal stadium 5 yang memerlukan hemodialisis begitu ya. Ternyata sekarang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian stroke hemorrhagic. Stroke perdarahan. Nah, mengapa pentingnya check up? Karena kondisi yang sehat dan prima itu penting untuk menilai serangkaian kegiatan haji yang cukup berat. Jadi haji ini subhanallah Bapak Ibu memerlukan fisik begitu. Sehingga alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah dipanggil perlu mempersiapkan fisik. Jadi insya Allah dengan persiapan fisik yang baik begitu, maka kita akan dapat menjalankan serangkaian haji baik
rukun syaratnya terpenuhi. Nah, pemeriksaan kesehatan kenapa perlu kita lakukan? Untuk mendeteksi, bukan malah ketahuan nih malahan gitu. Jadi justru dengan mendeteksi kita akan lebih awal untuk mengantisipasi. Nah, kemudian tujuan medical check up ini adalah untuk memastikan jamaah sehat, kemudian penyesuaian rencana ibadah haji jika ada penyakit kronis tadi saya sampaikan, begitu ya, mungkin rencana perjalanan bisa disesuaikan atau bisa diobati terlebih dahulu. Kemudian konsultasi tindakan pencegahan itu juga diperlukan, begitu ada sesuatu yang sepertinya beresiko, itu setelah kita melakukan check up, kita dapat melakukan tindakan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian apa saja komponen yang kemarin dilakukan FKUI? Ada pemeriksaan vital sign ya Bapak Ibu ya, tekanan darah ya. Yang terpenting tuh memang tekanan darah. Yang punya darah tinggi di orang Indonesia cukup banyak Bapak Ibu nih. Jadi cukup berapa persennya itu memang punya tekanan darah tinggi. Ini kok saya punya slide di tercoret-coret nih Dr. Jim. Kemudian tes darah gitu. Ini yang kemarin dilakukan ya, walaupun kemarin kita melakukan pemeriksaan tes darah tidak maksimal atau tidak seluruhnya gitu Bapak Ibu ya, karena keterbatasan kita hanya ambil kolesterol sama gula darah puasa, sementara fungsi hati dan ginjal belum kita lakukan ya. Tapi ini insya Allah nanti di program pemerintah juga semoga ada, atau di Multazam juga ada nih. Kemudian tes jantung EKG ini penting juga Bapak Ibu ya, untuk melihat dari awal risiko-risiko penyakit jantung kardiovaskuler, ini kemarin juga belum dilakukan. Kemudian tes pernafasan juga penting untuk mengetahui lingkungan panas dan padat dan kemampuan kita dalam organ respirasi kita. Kemudian vaksinasi ya, sekarang meningitis sudah wajib kembali gitu. Influenza lebih baik kalau bisa dilakukan karena memang resikonya influenza itu cukup cukup besar gitu ya. Dan COVID insya Allah kalau ada lebih baik ya, tapi sekarang sudah banyak yang kosong vaksinasi COVID ini. Kemudian meningitis wajib untuk jamaah, influenza tadi mencegah flu selama di sana atau selama perjalanan terutamanya. Kemudian ini COVID ya, alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Ibu sudah vaksinasi COVID sudah 3 kali gitu ya. Kemudian juga vaksinasi hepatitis A ini sifatnya opsional, tapi ini lebih ke arah kehati-hatian, akan lebih baik lagi. Terutama mungkin bagi orang-orang yang berisiko misalnya tenaga medis. Nah, ini tipsnya pasti sudah selalu diceritakan ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir ya untuk harus selalu minum yang banyak walaupun tidak terasa haus, begitu ya. Kemudian juga memakai pelindung paparan panas yang berlebih, karena di Indonesia kita hidup berpuluh tahun di Indonesia, mungkin kondisi adaptasi panas kita tidak sepanas yang ada di Mekah. Kemudian membawa obat-obat pribadi. Nah, ini pemeriksaan persiapan mental fisik Bapak Ibu. Ini latihan fisik penting, melakukan latihan jalan kaki dan stamina beberapa bulan sebelum keberangkatan. Jadi sebaiknya mungkin tiap hari dalam waktu 1 tahun sebelum berangkat itu berjalan pagi hari subuh itu ya, dari 30 menit sampai 1 jam. Misalnya bulan pertama baru 15 menit terus ya, sampai mendekati 1 jam, ini pasti bagus. Kalau Bapak Ibu sudah mendekati pemberangkatan sudah bisa jalan 1 jam gitu secara rutin gitu ya, mungkin dalam 1 minggu 1 kali izin, 1 kali tidak melakukan saja gitu ya, jadi 7 hari hanya 1 kali liburnya, ini insya Allah gitu pasti di sana akan lebih fight ya, lebih struggle dalam menjalankan tawaf sa'i gitu ya, di Arafah gitu ya, melempar jumroh. Kemudian juga kesehatan mental pastinya guys, kita selalu melatih sabar, melatih legowo, karena di sana itu juga tidak ada semua orang yang ingin menyakiti orang lain gitu. Tapi kadang-kadang kita terinjak gitu ya. Kadang-kadang kita juga menginjak orang gitu ya. Nah ini perlu legowo untuk semuanya. Jadi kalau soal latihan sabar legowo, saya menyadari betul waktu saya mendorong ibu saya pakai kursi roda itu,
wah luar biasa gitu. Kadang-kadang kita nggak sengaja menabrak orang, memang orang tersebut sakit gitu. Saya bisa memahami itu. Tapi itu kan bukan sesuatu yang kita sengaja juga gitu ya. Sehingga ini juga penting untuk kita sama-sama memahaminya gitu ya, sama-sama menyadarinya. Nah, check up ini setidaknya 6 bulan sebelum keberangkatan sehingga banyak tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Atau check up yang lanjutannya itu 1-2 minggu sebelum keberangkatan untuk memastikan betul kondisi kita sudah siap untuk berangkat. Nah, yang kemarin Bapak Ibu kan periksanya ini nggih, gula darah, glukosa darah, HDL, LDL, dan trigliserid. Kita lihat glukosa darah di lembaran pemeriksaan Bapak Ibu itu kan normalnya kurang dari 100 mg per desiliter. Nah, Bapak Ibu waktu itu puasa enggak? Karena memang diinginkan kan glukosa puasa. Puasa waktu itu berapa? Kalau 8 jam Bapak Ibu puasa, berarti hasil tersebut valid. Tapi kalau Bapak Ibu waktu itu puasa cuma 1 jam, hasil tersebut belum valid karena belum memenuhi persyaratan. Atau Bapak Ibu puasa 14 jam, hasil itu juga tidak valid. Jadi coba diingat waktu itu puasanya berapa jam. Sehingga hasil Bapak Ibu adalah hasil yang valid. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan glukosa puasa adalah glukosa darah puasa adalah menggambarkan glukosa darah pada waktu puasa. Sehingga memang diharapkan gitu ya, kondisi metabolisme glukosa ini itu terekam dengan baik pada 8 jam ini. Sehingga kita akan melihat bagaimana toleransi glukosa pada tubuh kita, insulin dikeluarkan, kemudian dengan penelitian itu batasnya adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Kalau meningkat, Bapak Ibu misalnya hasilnya Bapak Ibu lihat sekarang, ternyata hasil saya glukosa puasa saya dok 300. Masya Allah ya, atau 140 begitu. Nah, kita harus tetap bertanya, apakah Bapak Ibu punya keluhan gitu ya, karena dokter itu tidak bisa hanya dengan hasil laboratorium, dia harus bertanya tentang keluhan-keluhan klinis yang Bapak Ibu rasakan. Apalagi yang punya riwayat keluarga, orang tua, ya, kemudian di samping kakak, adik itu juga kena. Nah, ini juga harus berhati-hati. Sehingga ketika glukosa Bapak Ibu kemarin hasilnya lebih dari 100, saya anjurkan periksa glukosa 2 jam. Hasilnya tinggi perlu dicek lagi yaitu HbA1c. Jadi kalau multazam itu kan juga kerjasama dengan ini Bapak Ibu pengurus multazam dengan Rumah Sakit PDHI. Nah, saya juga bertugas di Rumah Sakit PDHI di laboratorium. Sini mungkin ada Dokter Kiki Saptorini, istrinya Ustadz Khalid, ya. Beliau manajernya di Rumah Sakit PDHI. Nah, ini juga mungkin bisa memberikan kesempatan ya Bapak Ibu untuk periksa di laboratorium di PDHI untuk ketika yang lebih dari 100 ini saya anjurkan diperiksakan lebih lanjut Bapak Ibu sehingga kita bisa mencegah secara lebih cepat mulai dari sekarang. Mengantisipasi maksudnya. Kemudian ada nilai kolesterol HDL ya Bapak Ibu di hasil Bapak Ibu. Nah, itu apa? Itu adalah ada 2 macam ya. Ada HDL, ada LDL, ada trigliserid, ada 3. Jadi kalau HDL itu kalau istilahnya dulu anak-anak yang mudah dipahami anak sekolah itu lemak baik. Kenapa? Karena dia memang mencegah pembentukan trombus atau sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah. Tapi kalau yang LDL, jadi dia semakin tinggi akan semakin baik yang HDL. Tapi kalau LDL itu semakin tinggi semakin jelek, maka kadar normalnya hanya bisa kurang dari 100. Tapi kalau HDL kadar normalnya minimal itu 40. Kalau lebih itu akan lebih baik. Jadi ini fungsinya satu disebut lemak baik, yang satu lemak jahat. Walaupun semua yang Allah ciptakan pasti baik ya Bapak Ibu. Itu hanya istilah untuk kita lebih mudah mempelajarinya saja. Oke. Kemudian trigliserid juga ada kurang dari 150 mg per desiliter. Kalau ini kolesterol ya. Ini untuk menggambarkan kita konsumsi lipid berhubungan dengan konsumsi makanan kita. Oke. Nah, ini sebenarnya lemak juga diperlukan banyak sekali untuk pembentukan hormon-hormon ya. Jadi bukan lemak itu sesuatu yang harus kita hindari, tetapi terukur, okay? Terukur dan tidak berlebihan. Nah, misalnya paket medical check up jantung. Di sana Bapak Ibu harus menambah begitu.
Jadi tidak hanya LDL triglycerid, HbA1 harus menambah EKG juga. Jadi ini saya sebagai salah satu contoh ketika misalnya Bapak Ibu punya riwayat pernah ada serangan jantung, maka perlu dipastikan ya kondisi jantung Bapak Ibu dalam keadaan prima. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Semoga tercapai istiqoah dan memperoleh haji yang mabrur, insya Allah. Demikian Dokter Jim, saya kembalikan ke Dokter Jim lagi. Iya dokter, amin, amin, amin. Iya, matur nuwun, jazakumullah khair kepada Dokter Linda atas pemaparannya yang sangat jelas dan ditutup dengan doa untuk kemabruran dari ibadah yang Bapak Ibu jalani. Nah, ini sudah ada dokter yang menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi di awal sudah ditanyakan yaitu oleh Bapak atau Ibu, saya kurang begitu paham nih. Teguh Rahayu W. Assalamualaikum, dari hasil kemarin bagaimana baiknya untuk menurunkan hasilnya dokter? Nah, ini mungkin tadi kalau misalnya ada hasil-hasil yang tinggi itu sarannya untuk menurunkan dokter. Cuma ini Bapak atau Ibu Teguh ini belum menyampaikan atau mungkin bisa disampaikan secara langsung. Monggo silahkan kepada Bapak atau Ibu nih, Bu Teguh Rahayu. Kami persilahkan. Apakah bisa dengan pertanyaan langsung? Monggo. Mungkin untuk memperjelas. Sepertinya belum ya. Mungkin dari Dr. Linda, mohon responnya dok untuk menurunkan hasil. Assalamualaikum. Oh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Monggo Pak. Untuk LDL yang saya diperoleh kemarin itu terukur sangat tinggi sekali, bahkan melebihi 198. Ini usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk kegiatan mengurangi LDL yang sangat tinggi ini? Memang kita akhir-akhir ini kurang olahraga. Apakah itu penyebabnya? Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Monggo mungkin dari Dr. Indah tadi tercatat 198 dokter LDL-nya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari Pak Sinten ya Dokter Jim. Pak Teguh dokter, Teguh Rahayu. Teguh ya. Jadi hasil labnya tadi LDL-nya tinggi. Nah kalau di lab itu Bapak hasil laboratorium kita apa saja itu tidak bisa dinilai dari satu waktu mestinya. Ya jadi ada yang disebut dengan pra dan post begitu. Walaupun hasil yang pertama itu bisa menggambarkan juga gitu bahwa kita harus melakukan treatment apa gitu. Tetapi pemeriksaan berikutnya itu amat sangat penting untuk menilai post and before-nya, sesudah dan sebelumnya. Sehingga kalau kemarin LDL-nya tinggi, ya, karena LDL itu adalah lemak dan tadi disebut sebagai lemak jahat. Kalau saya memang kurang sepakat, semua Allah ciptakan baik gitu ya, lemak yang membentuk trombus gitu. Jadi memang sifat dia itu justru membawa lemak yang ada di darah gitu ya untuk menjadi trombus-trombus sehingga dia dikhawatirkan gitu ya menjadi penyebab dari sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kita. Nah, bagaimana menurunkannya? Lemak hampir semuanya begitu ya Bapak Ibu ya, itu sesungguhnya dalam porsi tertentu dia dibutuhkan untuk membentuk tadi salah satunya adalah hormon. Kemudian juga banyak juga bahkan substansi-substansi enzim, kemudian protein tubuh kita itu juga merupakan bagian dari yang awalnya adalah dari lemak. Gitu. Nah, sehingga kalau lemak kita tadi sudah dari batasan yang ditentukan gitu ya, LDL, HDL, trigliserid, kolesterol itu ada batas ya kalau kita berlebihan, maka bagaimana kita mengurangi? Karena lemak itu sifatnya menumpuk, maka kita harus memecah lemak ini agar tidak menumpuk.
Salah satunya yang paling mudah adalah pasti mengurangi konsumsi lemak. Kemudian tetapi tetap terukur ya. Kemudian puasa-puasa itu sangat baik itu mengurangi lemak karena maka lemak itu akan dipecah. Kemudian kalau yang lain itu adalah olahraga. Olahraga itu luar biasa Bapak Ibu ya, kebutuhan untuk membakar lemak itu tinggi. Sehingga kalau penelitian sekarang aja cara yang sederhana pun orang berjalan 30 menit dalam tiap hari, 1 minggu dia libur sekali, itu juga dia mampu menurunkan kadar lemaknya hingga sampai 20%. Berat badannya pasti turun itu kalau orang sudah olahraga. Yang bapak-bapak pasti perutnya nggak buncit, ya. Sangat-sangat mudah itu melihat gitu. Yang baru 2 mahasiswa alumni kita juga lihat loh perutnya udah pada buncit-buncit, ini jelas tidak berolahraga gitu. Nah, yang bapak-bapak juga merasakan seperti itu begitu. Oh, ini lemak ini memang dibakar ya, dibakar tadi. Olahraga itu kan yang terukur, yang sesuai umur begitu ya, dan rutin gitu. Jadi kata-kata rutin itu sangat mahal Bapak Ibu untuk bagi orang-orang yang ingin memiliki hidup sehat gitu ya. Tetapi kalau kita ingin hidup sehat, ya memang kita harus memberikan ruang dan waktu kita secara rutin ya, karena itu kan haknya badan ya. Jadi rasa syukur kita pada Allah kan bagaimana kita menambah kesyukuran itu dengan memelihara apa yang Allah berikan gitu. Jadi Allah berikan, maka kita jaga dengan baik gitu ya. Jadi Allah berikan mata, kita jaga dengan baik. Allah berikan kesehatan fisik, kita jaga dengan baik. Nah, teori apapun yang termudah itu untuk lemak itu olahraga gitu. Jadi kalau tadi kita puasa sudah dituntun ya untuk tidak makan dari Rasulullah Senin Kamis, ada yang puasa sunnah, Daud itu lebih baik itu. Ya memang karena makan tuh apalagi orang di Jawa kita gorengan itu ya, lemak dan sebagainya itu nggak bisa dihindari. Sehingga upaya Pak kita untuk menurunkan itu penting. Jadi Pak Teguh kalau memang sudah punya kebiasaan olahraga mungkin diukur lagi, ditingkatkan gitu ya. Jadi 200 dikurangi umur, nah itulah denyut jantung yang bisa dimaksimalkan dalam kita berjalan atau berlari. Misalnya udah mulai jalan nih, udah bagus jalan, sudah 1 jam dalam waktu, udah 3 harus ditingkatkan. Oh larinya pelan-pelan ya. Jadi poweran pelan-pelan untuk lari gitu. Jadi terus saja olahraga tuh selalu tingkatkan, tapi sampai mencapai tadi itu. Jadi tidak boleh berlebihan karena memang ada batas. Sekarang kan banyak ya Bapak Ibu ya, handphone, jam digital itu kita jalan lari itu sudah terlihat, oh denyut jantungnya sudah harus diwaspadai gitu kan. Nah, jadi 200 dikurangi umur, nah itu denyut jantung maksimal yang ada gitu. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya Bapak Ibu yang punya tadi nilai HDL LDL tinggi perlu melakukan 2 aktivitas itu dulu ya. Makan lemak dikurangi dengan berpuasa kita dapat pahala sekalian, dan kemudian berolahraga yang sesuai dengan umur dan terukur, kemudian periksa lagi untuk menilai apakah memang ada kemajuan, ada perbaikan, ada progres yang baik. Begitu Dokter Jin? Alhamdulillah. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Teguh. Jadi saya merasa tersindir juga begitu karena tadi harus olahraga. Selanjutnya dokter ini ada dari Pak Jumali. Assalamualaikum. Hasil pemeriksaan kemarin adalah kolesterol tinggi. Tensinya 170. Biasanya 155. Kalau 140 lemas. Saya punya kartu kesehatan. Tapi kalau periksa ke klinik apakah boleh? Jadi kemarin kan kita sempat membuat kartu kesehatan atau kartu sehat gitu nggih. Apakah boleh diperiksakan ke klinik karena obat puskesmas ada yang alergi. Nah, ini kaitannya dengan untuk penanganan tensi tinggi dan kolesterol tinggi. Dokter. Ya. Dari Bapak Jumali. Ya. Ya Pak Jumali, tensi tinggi ini sudah berapa lama? Kemudian juga kalau sudah sewaktu 170, ini memang sudah tinggi, nggih. Jadi sebaiknya memang diperiksakan secara rutin, dikontrol, kemudian di bawah kendali obat, nggih. Karena tensi tinggi itu yang paling dikhawatirkan, saya nggak menakut-nakuti sih, cuma tensi tinggi itu juga sama bahayanya dengan gula darah tinggi, nggih, ya. Jadi yang paling kita khawatirkan adalah bisa terjadi stroke gitu, nggih.
Jadi kemudian orang-orang yang dicuci darah itu Bapak Ibu yang di ruang HD itu hampir 90% itu adalah orang-orang hipertensi gitu, nggih. Nah, ini juga sehingga hipertensi seperti ini harus dikendalikan ya dengan obat pastinya, dengan kontrol sehingga kita tidak hanya minum obat tapi udah turun berarti dosisnya kita bisa sesuaikan. Pasti dokter yang akan lebih tahu, nggih. Kemudian bisa ke klinik, ke puskesmas sekarang apalagi sudah baik sekali pelayanannya, nggih. Dan kalau ada alergi obat perlu disampaikan, nggih, karena alergi obat itu memang membahayakan juga sehingga kita harus menghafalkan obat-obat apa yang menyebabkan kita alergi. Nggih. Jadi mungkin segera aja Pak, kalau nggak ditunda-tunda besok pun sudah harus bisa ke puskesmas untuk memeriksa, mengontrol tensi dan untuk mendapatkan obat. Nggih, begitu Dokter Jim. Nah, mungkin kalau yang tradisional apa? Ya tradisional mungkin yang sederhana nggih. Imun itu sudah ada pembuktian hasil penelitiannya bisa mengurangi tekanan darah nggih. Namun sekali lagi harus dikontrol nggih sesudah dan sebelumnya berapa hari secara rutin sehingga mengetahui oh sudah baik ternyata makan ini atau minum obat ini begitu nggih. Begitu sehingga sebelum berangkat tensinya terkendali. Demikian Dokter Jim, Oke. Jumali, semoga lebih Oke. sehat. Amin. Selanjutnya dokter ini sudah banyak yang bertanya lagi gitu. Ini kaitannya dengan dari Pak Yuda. Assalamualaikum dokter, hasil saya HDL dan tekanan darah tinggi dokter. Jadi HDL-nya tinggi, tekanan darah tinggi. Selanjutnya upaya yang harus saya lakukan bagaimana nggih? Setelah tes saya jalan kaki 30 menit, setelah itu ada penurunan tekanan darah. Upaya apa lagi ya dok yang bisa saya usahakan? Gitu dokter. Ya. Dari Pak Yuda. Oke. Ya, Pak Yuda, alhamdulillah ya sudah ada upaya untuk melakukan jalan pagi ya ini kemudian sudah terlihat hasilnya. Sebaiknya memang periksa ke puskesmas Pak atau ke klinik ya yang terdekat. Kalau rumahnya sedekat Dokter Jim punya klinik itu. Nah, itu sebaiknya periksa ya Pak di Vaskes pelayanan primer sekarang sudah banyak tersedia gitu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini kalau sudah punya tekanan darah tinggi tidak boleh dibiarkan, harus dalam pengontrolan tenaga kesehatan dokter. Kemudian upaya-upaya pribadi pasti tidak hanya obat, pasti tadi kita butuh olahraga dan juga tekanan darah tinggi. Penelitian juga menunjukkan banyak berhubungan dengan emosi. Sehingga Bapak Ibu ya alhamdulillah kita disatukan dalam kelompok bimbingan haji ya. Kita dekat dengan Quran itu obat segala macam obat Bapak Ibu ya. Insya Allah gitu dengan membaca Quran menurunkan tekanan darah itu penelitian itu juga banyak telah membuktikan. Okay? Jadi zikir pagi sore begitu ya. Ini pasti akan menurunkan emosi dan tekanan darah kita akan menjadi stabil. Jadi tekanan darah memang betul berhubungan dengan emosi dan tingkat kesabaran. Jadi mungkin latihan sabar juga Bapak ya. Saya juga kok Pak. Jadi tenang aja semua kita harus latihan sabar baik yang tidak tensi maupun apalagi yang tensi tinggi. Jadi kalau menyatakan darah mungkin Dokter Jim kita upayakan edukasinya semuanya harus termonitor dengan baik. Ya. Gitu. Jadi dokter, Insya Allah saya sampai dipromosikan ini. Jadi dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Hani, Ibu Hani Harsoyo bertanya untuk pengukuran HbA1c berapakah nilainya dokter? Ya, HbA1c normalnya itu di bawah 5,7%. 5,7%. Jadi kalau nilainya 5,7% di bawah itu bagus gitu. Tetapi sekali lagi ya HbA1c itu juga harus diperiksa dengan kadar glukosa puasa dan 2 jam. Ya, jadi kan Bapak Ibu sudah melewati tuh gula darah puasa sudah. Nah, tinggal 2 jam kemudian ambil HbA1c. Kemudian ketika 5,7 sampai 6,4%, nah ini yang dimaksud dengan prediabetes. Nah, itu Dokter Jim pakarnya itu untuk prediabetes ya. S3-nya sudah prediabetes gitu. Nah, kemudian setelah lebih, nah ini pastinya DM.
nggih. Mau dibilang apapun ya DM, karena itu adalah penggambaran 3 bulan, sehingga kadang-kadang non sewu nggih, banyak pasien yang kadang kok ya menyenangkan hati dokter 3 hari nggak minum obat dengan baik gitu ya. HbA1c tetap 8 gitu. Padahal dia minum obat dengan baik. Nah, karena apa? Karena HbA1c itu penggambaran gula puasa 3 bulan, nggak bisa dibohongi gitu ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau mau menyenangkan dokter 3 bulan itu minum obat, bukan 3 hari. Jadi Ibu ya, jadi gula kasar tadi kalau Bapak Ibu yang ada di sini, gula kasar puasa yang tinggi, saya anjurkan untuk lanjut glukosa 2 jam. Glukosa 2 jam tinggi, saya anjurkan Bapak Ibu harus periksa HbA1c. Dari HbA1c nanti baru ada vonis, DM atau tidak. Karena kalau hanya dengan glukosa puasa saja itu tidak bisa. Banyak sekali faktor-faktor inference pengganggunya dalam pemeriksaan glukosa puasa itu. Itu Dokter Jim. Oke, dokter. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Bu Ana. Izin, Ini Dok, berkaitan. kalau mau komentari Oke. tentang itu boleh, Dok. Oh, nggih, monggo Iya. Pak Wahyu nggih. Bapak Wahyu, Eh, monggo Bapak. Ibu Linda ini bertanya tentang HbA1c tadi. Jadi kan ketika puasa itu misalnya gula darahnya 80. Kemudian setelah makan, kemudian 2 jam lagi diperiksa ya Dok, diambil lagi, itu di angka misalnya 100. Tapi peningkatan dari puasa sampai setelah puasa, kemudian kaitannya dengan HbA1c misalnya, saya ngecek Dok ke sebulan yang lalu puasa sama sebelum puasa itu, setelah puasa itu di angka 80-an sampai setelah puasa ya 100 gitu. Namun HbA1c-nya masih agak tinggi mungkin gitu Dok. Nah, itu Pinten Pak, pinten HbA1c-nya? hampir 7 Dok. Oh. Tapi ketika puasa itu 80, ketika sudah berbuka itu 100-an Dok. Itu 2 bulan, 2 bulan kemudian saya iseng-iseng kemarin ke apotek. Kalau ke apotek kan ya sesaja Dok, tapi kalau ke lab saya 2 kali itu seperti itu Dok. Tapi cuma ngitung ini aja, gula darah aja. Gitu Dok, terima kasih Dok. J, ya. J Pak Wahyu, memang ada data miss di situ nggih. Jadi untuk yang glukosa puasa sama 2 jam itu dalam kondisi kalau tadi dilihat yang disampaikan itu masih dalam batas rentang normal. HbA1c sudah 7 nggih. Nah, ini juga perlu dibuktikan glukosa puasanya dilihat faktor-faktor praanalitiknya. Apakah memang sudah puasa 8 jam gitu. Kemudian juga yang 2 jam PP tadi apakah sudah makan porsi yang memang diharapkan. Kemudian juga hasil 2 jam itu benar-benar 2 jam dari pasca setelah makan gitu. Tapi kalau itu sudah dilakukan kemudian normal, HbA1c-nya tinggi 7, mana yang lebih dipercaya? Saya sendiri melihat nyon sewu nggih Pak, yang lebih kita percaya adalah HbA1c. Karena ikatan hemoglobin dengan glukosa itu ya di A1C-nya itu lebih kuat. Jadi sudah fix gitu. Sehingga itu yang lebih bisa penggambarannya. Jadi menurut saya HbA1c lebih bisa dipercaya. Kalau misalnya kita masih ada keraguan lagi, kita periksa lagi HbA1c-nya dalam kondisi yang lebih stabil gitu, tapi jangan buru-buru langsung periksa HbA1c lagi gitu. Ya mungkin butuh waktu 6 minggu gitu. 6 minggu periksa lagi gitu HbA1c. Kalau HbA1c tetap 7, ya ini
lebih bisa kita percaya Pak untuk HbA1c. Jadi mungkin waktu Bapak puasa makannya juga kurang, yang 2 jam tadi juga begitu masih apa memang diatur lah gitu ya dalam tanda petik ya sepertinya kita menginginkan hasilnya baik gitu. Tapi kalau HbA1c itu tidak bisa diatur begitu, dia akan keluar nilai apa adanya. Gitu Pak Wahyu. Masya Allah. Terima kasih penjelasannya dokter yang sangat informatif dan semoga menjadi amal jariah dari dokter. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir gitu. Terkait dengan jika kita mengganti minyak sawit dengan minyak kelapa, apakah hal itu bisa menurunkan kolesterol, dokter? Ini mungkin yang bertanya ini dari Bu Ana. Mungkin apakah karena kolesterolnya tinggi terus ini kayaknya berminat untuk mengganti minyak sawit dengan minyak kelapa, dokter? Apakah betul itu bisa menurunkan kolesterol? Ya, ini saya juga sempat baca dari penelitian, guys, Min et al. Ini tadi sempat terbuka, memang minyak sawit itu dapat menurunkan kadar LDL 21%, trigliserid 14%. Itu hasil penelitian, Bu, memang bisa kita percaya begitu. Jadi artinya insya Allah konsumsi minyak kelapa itu memang lebih baik. Lalu dari hasil penelitian ada memang paper yang menjelaskan seperti itu. Bu. Tapi yang lebih baik mungkin mengurangi aja Bu ya. Misalnya sudah benar-benar memang penggemar gorengan ya Bu ya. Saya juga penggemar gorengan. Ya pakai minyak kelapa yang dijual apa itu merek ampun aku apa memang mahal banget ya harganya ya. Jadi memang berapa kali lipatnya ya karena memang manfaatnya ternyata ada gitu ya. Mungkin susunan karbonnya dan sebagainya itu pengaruhnya. Gitu. Begitu Matur nuwun dokter, Masya Allah. Siap-siap Bu Ana tadi bisa berganti Bu untuk belanjanya minyak kelapa gitu ya. Berarti anggaran minyaknya naik ini ya. Karena tadi harganya memang jauh lebih lumayan mahal dibanding dengan minyak sawit. Alhamdulillah. Matur nuwun diaturkan kepada Bapak Ibu yang aktif untuk bertanya dan mungkin masih banyak pertanyaan, tetapi mungkin bisa dilanjutkan mungkin ke tenaga kesehatan terdekat karena pada intinya kan Bapak Ibu ini mungkin ada yang dari Kulon Progo, ada yang dari Bantul, terus juga mungkin dari kota, kalau Sleman mungkin juga perlu mendapatkan terapi yang lebih lanjut atau tata laksana yang lebih lanjut kepada dokter yang terdekat begitu atau tenaga kesehatan terdekat sehingga ada pemantauan ya. Penjelasan ini kan mungkin untuk memberikan awalan memberikan gambaran. Mungkin kami berikan kesempatan untuk closing statement dari Dr. Linda untuk sebagai penutup Dok, untuk penjelasan mengenai pemeriksaan tadi hasil pemeriksaan kesehatan secara laboratorium. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dokter Jim. Bapak Ibu rahimakumullah, hasil yang telah Bapak Ibu terima semoga bisa dipakai sebagai informasi yang penting untuk melakukan tindakan-tindakan ke depannya ya agar bisa dicegah hal-hal yang tidak dikehendaki dan tetap Bapak Ibu mempersiapkan secara fisik ya sehingga dapat istiqoah tadi. Jadi hasil tadi itu monggo dipirsani, kemudian juga ditindaklanjuti, kemudian juga nanti akan diikuti dengan tindakan-tindakan. Yang paling sederhana sebelum ke semuanya adalah pastinya latihan dulu jalan, sehari tiap subuh itu pertama 30 menit, lama-lama ditambah sampai maksimal pemberangkatan nanti Bapak Ibu bisa berjalan kaki selama 1 jam. Jadi tidak selamanya 30 menit Bapak Ibu, terus ditingkatkan frekuensinya. Semoga Bapak Ibu sehat semua, mendapat istiqoah dan juga mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurun. Dan kita berharap ya, semoga kita pasca haji gitu ya, menjadi manusia yang lebih baik. Saya bayangkan kalau semua orang di pasca haji itu menjadi orang-orang yang baik, maka amat sangat ya masyarakat kita akan
terlindungi gitu ya. Jadi seringnya habis haji juga kita lupa dengan apa yang telah kita dapatkan di selama haji tersebut. Jadi ini mudah-mudahan ya Multazam dakwah gitu bisa menjaga kita semua gitu di sebelum pemberangkatan di akhir. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Demikian Dr. Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun diaturkan kepada Dr. Linda atas penjelasan dan tadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Sebelum kita akhiri, ada mungkin sedikit penjelasan mengenai kegiatan pemeriksaan ini. Terakhir mungkin Bapak Ibu telah mendapatkan kartu sehat Kartu sehat yang dibawa pulang mohon disimpan Bapak Ibu untuk tetap disimpan dan boleh ditunjukkan juga ke puskesmas begitu atau klinik atau dokter terdekat. Dan insya Allah dari kami dari UII akan melanjutkan untuk pemeriksaan di bulan Februari 2025. Kemungkinan proses pemeriksaannya tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan yang di Oktober kemarin di tanggal 27 Oktober 2024. Jadi mohon untuk kartu sehatnya disimpan. Ini sebagian kami minta untuk foto kembali mungkin karena kemarin beberapa ada juga yang kartu sehatnya masih tertinggal di kampus kami di fakultas. Jadi mohon mungkin bisa menghubungi entah dari KPIH Multazam ataupun bisa juga menghubungi kami di FKUII. Untuk selanjutnya, nah ini mungkin tadi dari penjelasan dari Dr. Linda kaitannya dengan pasca pemeriksaan ini mau ngapain gitu ya. Nah ini kami menawarkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat bahwa tadi olahraga itu 2T teratur dan terukur. Jadi tidak hanya satu dua kali kalau ingat gitu ya. Kalau ada temennya, jadi syaratnya banyak gitu ya. Ternyata cuma 2T aja, terukur dan teratur. Nah ini salah satu contohnya tadi sudah dijelaskan oleh guru kami, Dr. Linda, itu jalan, sepeda. Nah mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mulai mengalami gangguan di lutut, kami punya alternatif ini untuk kami ajak sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi salah satunya kami punya program untuk senam gitu ya, senam tapi senamnya di kursi gitu. Jadi kalau yang mengalami gangguan lutut itu masih bisa untuk melakukan tindakan olahraga ini. Jadi kemudian ini memang olahraga ini inspirasi dari kami saat mengambil disertasi begitu mendampingi pasien-pasien yang dengan gangguan gula. Tapi sebenarnya bisa untuk dilakukan pada siapa saja. Nah ini contoh-contoh yang kami lakukan. Terus ini juga beberapa dari pasien-pasien kami yang rutin di praktekan kami. Ini bukan promosi tempat praktek saya ya, tapi dari Bapak Ibu, Dok saya kan jauh Dok, terus gimana gitu ya. Nah insya Allah nanti kita bisa via WA gitu ya, WA call gitu ya, misalnya di grup gitu, nanti akan kami share grup WA-nya, monggo kalau mau dari Kulon Progo kan nggak usah jauh-jauh ya, kalau saya di Kalasan gitu ya kan jauh sekali gitu. Tapi mungkin bisa terhubung, kita saling semangat untuk bisa olahraga bersama. Di monggo dengan bisa olahraga di rumah, kita bisa ikut bareng misalnya kalau kami biasanya di waktunya setelah subuh biasanya setelah subuh, kira-kira kalau subuh sekarang kan jam 4 kurang jam 3.50-an itu sudah azan, terus kemudian sholat, kira-kira 4.15, 4.20, 4.30 sudah mulai olahraga. Nah nanti Bapak Ibu bisa mengikuti, monggo. Kalau kami rutin Senin, Rabu, Sabtu untuk pasien-pasien itu. Tapi ada juga yang di hari Selasa dan Kamis. Jadi full dari Senin sampai Sabtu kami ada olahraga. Nanti kita olahraga, tadi saya tersindir juga gitu ya, mulai buncit gitu dan segala macam, ini harus olahraga. Nah, supaya tidak kata orang Jawa jargoni, dokternya tidak jargoni ya, tidak ujar tok tapi nggak kelakoni gitu ya, nggak mencontohkan. Nah, ini insya Allah kami juga ikut bersamai. Monggo
dari Bapak Ibu sekiranya berminat untuk bergabung, ini sifatnya gratis dan tidak ada pungutan, bahwa ini kita berikan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan proses ini tentu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau tingkat kesehatannya ya. Kalau istilah sehat itu kan tidak, mungkin bahasa sederhananya orang awam kan tidak sakit begitu ya. Tapi kita juga naik ke kebugaran ya, bugar, badannya bugar. Punya keluangan dari sisi kesehatan ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan ibadah yang jelas banyak akan melibatkan fisik begitu nanti di tanah suci. Nah, itu silahkan sudah kami share di di kolom chat. Kalau hendak bergabung, monggo silahkan bergabung di WA begitu ya. Nanti sebenarnya bisa juga pakai Zoom gitu ya. Tapi kalau Zoom kan mungkin harus diinstal, repot gitu ya. Mungkin bisa juga video call di WA, nanti kan bisa juga terlihat begitu. Untuk semangat aja, untuk membangun semangat bahwa kita tetap kontak dan menjaga untuk semangat menjaga kesehatan bersama begitu. Dan mungkin ini juga salah satu bentuk yang Bapak Ibu nanti bisa tularkan ke teman-teman ya, tetangga, tidak harus yang jamaah haji juga begitu ya. Tapi intinya kita ayo semangat menjaga kesehatan kita bersama gitu nggih. Dan tentu niatnya ya dari kami untuk menularkan ilmu begitu yang sudah kami dapatkan, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa menjadi saksi bahwa kami sudah menularkan ilmu yang kami dapatkan begitu nggih. Dan itu menjadi amal ibadah dan jariah untuk kami dan guru-guru kami, termasuk salah satunya dari Dokter Linda yang ngajarin kami juga tadi, nyindir-nyindir juga supaya ayo olahraga gitu ya. Ya Masya Allah, beliau kalau pagi-pagi share itu ya bisa olahraga dan segala macam. Kita yang muda-muda jadi tersindir gitu ya. Nggih, mungkin itu Bapak Ibu, monggo kalau yang berminat bergabung silakan bisa bergabung nggih. Sifatnya volunteer saja, jadi tidak ada paksaan nggih. Kalau Bapak Ibu rela bergabung, monggo, kalau Anda juga tidak masalah gitu nggih. Karena tujuannya inti kembali untuk menjaga kesehatan bersama. Dan yang wabil khusus Bapak Ibu kan insya Allah bulan di tahun depan gitu, di bulan mungkin Mei mungkin sudah berangkat dan nanti akan melakukan ibadah, jadi masih ada waktu untuk bisa menjaga kesehatan ya. Apalagi bagi yang Bapak Ibu yang tadi ada keluhan di lutut, dok saya susah dok kalau jalan lutut saya sakit gitu ya, atau mungkin sepedaan juga sulit gitu. Kalau untuk membawa sepeda misalnya karena pandangan sudah sepuh dan segala macam, maka memang kami pilihkan ini salah satunya adalah bentuk olahraganya dengan senam di kursi. Begitu saya kira untuk sedikit iklan begitu, tapi iklannya tujuannya ya untuk menjaga kesehatan kita bersama. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan agar ibadah haji yang kita lakukan bisa berjalan lancar dan khusyuk. Tentu tujuannya kembali bahwa ini adalah bentuk ibadah yang kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup atau kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirabbil kafaratul majlis. alamin. Subhanakallahumma bihamdika Bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, Amin. kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun sangat Dokter Linda, dokter yang lain, Dokter Ika, Dokter Eko, dokter yang lain yang bergabung, Dokter Yana sepertinya saya tadi lihat juga bergabung, dan para ustadz dari KPIH Multazam dan segenap pengurus. Matur nuwun kami ucapkan. Sampai ketemu lagi insya Allah di bulan mungkin Januari atau mungkin di Februari kita akan bertemu lagi. Mungkin di awal seperti biasa nanti ada penjelasan mengenai proses pemeriksaan kesehatan. Kami kira itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manten nuwun semua.